Ini ada lagi nih baru-baru ini. Jadi mualaf langsung hancurin sebuah salib di kuburan. Wih. Ada apa dengan mualaf? Hah? Kenapa jadi mualaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Astagfirullahalazim. Berarti ketika menjadi mu'alaf, orang itu malah menjadi tolol begitu. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, kita dihebohkan akhir-akhir ini dengan seorang remaja ya, seorang remaja yang merusak makam, dan makam itu beberapa makam nonis, makamnya orang Kristen seperti itu. Dan muncul statement dari orang yang ngakunya muslim ini, tetapi kalau mengaku muslim kenapa pakaiannya selalu atau sering seperti ini teman-teman ya. Pakaiannya menunjukkan simbol-simbol yang bukan seorang muslim. Padahal dia mengaku muslim teman-teman. Gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Tuh, katanya mengaku bahwa dia adalah seorang muslim dari lahir ya. Muslim dari lahir. Tetapi kenapa pakaiannya malah seperti ini? Ini poin pertama teman-teman ya. Poin kedua adalah akhir-akhir ini memang ada yang namanya pemberitaan tentang seorang remaja itu yang melakukan pengrusakan makam. Dan makamnya orang Kristen juga yang dia rusak, teman-teman. Nah, di sini geger perusakan makam di Bantul. Polisi menyelidiki, teman-teman ya. Ini sudah viral, teman-teman. Sudah viral dan diduga orang itu adalah mu'alaf. Seperti yang dikabarkan oleh si Abu Janda tadi, teman-teman. Di sini dia memposting sebuah hasil screenshot. Di situ tulisannya adalah, betul Kang, 16 tahun, kelas 3 SMP, anak yatim yang mu'alaf. Kasihan dapat doktrin yang salah dia. Ini yang diposting oleh si Abu Janda, teman-teman. Makanya dia mengatakan tadi bahwa kenapa setelah mu'alaf kok malah jadi tolol melakukan pengrusakan terhadap makam Kristen, teman-teman. Kenapa setelah mu'alaf jadi tolol? Itu dia mendapatkan referensi, sumbernya ya dari sini, screenshotan ini. 16 tahun, kelas 3 SMP, anak yatim yang mu'alaf. Jadi dia mengatakan kalau mu'alaf itu kenapa jadi tambah tolol. Katanya lebih baik kembali saja ke agama yang lama. Kalau masuk Islam tetapi malah mengotor-ngotori Islam. Kenapa nonis kalau jadi mu'alaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol? Tuh, jadi tolol katanya. Ini ada lagi nih baru-baru ini. Jadi mu'alaf langsung hancurin sebuah salib di kuburan. Ada apa dengan mu'alaf? Ada apa? Kenapa jadi mu'alaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Ya. Ini kan lu pada baliklah ke agama sebelum lu. Ngotor-ngotorin Islam aja lu. Katanya ngotor-ngotorin agama Islam. Kalau setelah mu'alaf tapi malah melakukan hal-hal yang negatif. Saya sebenarnya agak terpancing juga dengan omongan orang ini karena pengrusakan makam itu dilakukan oleh seorang yang mu'alaf, kata dia, di postingannya dia. Tapi coba kita telusuri teman-teman, kita telusuri apakah dia memang anak remaja yang mu'alaf. Saya mengutip dari Tempo teman-teman ya, saya mengutip dari Tempo. Sejumlah makam warga beragama Kristen di pemakaman Ngentak Batu Retno dan Jaranan Panggung Harjo Sewon dirusak oleh orang tidak dikenal teman-teman ya. Ini gambar anak yang merusak itu yang diduga sebagai pelaku pengrusakan itu. Ya, kita coba apakah orang ini memang mu'alaf. Dari Tempo menyebutkan bahwa motif tidak berbau sara, berdasarkan hasil pemeriksaan polisi tidak menemukan motif berbau suku, agama, ras, dan antar golongan sara dalam perusakan makam tersebut. ANF pun mengaku perusakan itu dilakukan sendirian teman-teman ya. Karena ternyata di sini bahwa si pelaku mengalami gangguan jiwa. Mengalami gangguan jiwa teman-teman. Di sini disebutkan bahwa selang sehari kemudian kepolisian menangkap orang yang diduga sebagai pelaku perusakan. Dia adalah ANF, pelajar laki-laki berusia 16 tahun yang beragama Kristen dan berdomisili
di Bantul. Bukan seorang mu'alaf, teman-teman. Bukan. Tetapi seseorang yang masih beragama Kristen juga. Dan dia mengalami gangguan kejiwaan, teman-teman. Bukan orang yang waras. Jadi kalau tadi disebutkan oleh si Abu Janda, di sini di dalam postingannya yaitu, betul Kang, 16 tahun kelas 3 SMP, anak yatim yang mu'alaf. Kasihan dapat doktrin yang salah dia. Jadi kalau postingan yang seperti ini beredar, teman-teman, ini malah akan memicu sebuah perpecahan. Karena apa? Karena tanpa bukti dan hanya screenshotan saja, dia mengatakan bahwa mendapatkan doktrin. Karena sudah mu'alaf, mendapatkan doktrin, lalu melakukan pengerusakan makam. Ini adalah informasi yang salah. Kalau memang seperti itu, padahal di Tempo tadi sudah dijelaskan bahwa anak itu masih Kristen. Karena gangguan kejiwaan, dia melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Ya Allah, makanya jangan sampai kita itu mendapatkan informasi, lalu menyimpulkan, dan kesimpulannya negatif. Jangan dulu, teman-teman. Apalagi ini berbau-bau agama, ya, berbau-bau pengerusakan. Ini kita harus benar-benar selektif. Daripada kita ini menjudge orang itu tolol lah, orang itu sudah mu'alaf, dapat doktrin lah. Mending kita suuzon saja sambil mencari informasi. Dan justru meredam kabar itu, agar tidak terlalu heboh. Jadi jangan sampai informasi yang menyesatkan seperti ini, doktrin lah, mu'alaf yang didoktrin salah, ini seharusnya kita redam, agar tidak terjadi perpecahan di lingkungan kita, agar tidak ada permusuhan antar agama, teman-teman. Karena polisi juga sudah menangkap, sudah dititipkan, teman-teman ya, dititipkan di tempat untuk memperbaiki kejiwaannya, yaitu polisi mengatakan bahwa pelaku itu yang diduga merusak makam itu tidak ditahan, tapi menitipkannya ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Yogyakarta. Ini langkah yang baik, teman-teman ya, karena kalau yang salah adalah kejiwaannya, maka memang harus direhabilitasi. Dan kita sebagai orang yang tahu bahwa dia ini memiliki gangguan jiwa, jangan sampai kita menyimpulkan, wah, agama Islam ini mendoktrin sesat, setelah mu'alaf malah menjadi tolol. Jangan seperti itu. Jangan memperkeruh suasana. Kita redam. Justru harusnya kita meredam itu. Karena permasalahan suku, agama di Indonesia ini sangat-sangat berbahaya. Maka dari itu jangan sampai kita ikut-ikutan untuk membela orang-orang seperti Pak Abu Janda ini yang mengatakan bahwa mu'alaf ini kok rata-rata malah nggak pinter, malah tolol. Mending balik aja ke agama sebelumnya biar nggak ngotor-ngotorin Islam. Nah, pernyataan yang seperti ini berbahaya, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian mendukung pernyataan-pernyataan yang memecah belah umat seperti ini. Dan harusnya kita mengingatkan orang ini dan juga mengingatkan yang lainnya untuk tidak buru-buru menyimpulkan dan juga menjudge negatif seseorang karena kurangnya informasi. Jadi ya, mohon maaf Pak Abu Janda, ini seharusnya Anda tidak berkata yang sedemikian kotor karena efeknya sangat luar biasa nanti.